wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para santri Ma'had Habrul Ummah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini. Silahkan Kang Edi kalau mau share screen boleh, yang matanya saja ya, matan Baikuniyahnya saja. Harus jadi itu dulu, San. Jadi co-host dulu, San. Oh, Nggak bisa. Atau sebentar. diizinkan untuk share screen. Co-host ya, co-host. Edit. Bisa dicoba Kang Edi. Sudah, Ustaz. Sudah bisa. Yang matanya ya. Insya Allah kita mulai Manzumah Baikuniyah. Tidak terlalu panjang ya Manzumah Baikuniyah ini, dan mungkin sudah banyak yang tahu dan banyak belajar. Ini murojaah bagi yang sudah tahu, mungkin pengalaman pertama bagi yang baru belajar. Manzumah Baikuniyah ini kurang lebih 34 bait ya, 34 bait, dan itu cukup ringkas, cukup simpel. Jadi kalau mau menghafal pun tidak terlalu, nafasnya tidak terlalu panjang ya. Kalau menghafal Alfiyah Ibnu Malik atau Alfiyah Suyuti itu kan 1000 bait, itu apalagi Syatibiyah itu ya. Dari awal kita sudah dikagetkan dengan jumlah 1000. Kalau ini 34 bait, kalau mau menghafal misalnya sekali pertemuan 5, sepekan 5, itu dalam 7 pekan itu sudah selesai. Kalau 5, kalau 3 ya tinggal dibagi itu. Jadi kesempatan, karena kadang ini ya menghafal sengaja sendiri itu agak sulit, tidak ada partner, tidak ada momen. Nah, ketika ada momen, itu bisa kita gunakan kesempatan untuk menghafalkan matan Baikuniyah, karena matan ini banyak digunakan di madaris ilmiah ya, madrasah-madrasah ilmiah di dunia ya. Walaupun memang misalnya dari sisi isinya, kontennya tidak terlalu lengkap. Tetapi ya fadlullah yu'tihi mayyasha ya. Allah memilih, Allah memberikan keutamaan kepada kitab-kitab walaupun secara isi memang tidak terlalu ini. Misalnya seperti Rohabiyah. Dalam Faraid itu kita mengenal Rohabiyah, Imam Ar-Rohabi ya. Itu kalau dari sisi kandungan itu banyak takmilah lil bait ya, artinya banyak menyempurnakan bait-bait dan tidak langsung berhubungan dengan apa namanya, dengan faraid. Ada misalnya menurut sebagian ulama manzumah atau nazam yang lebih padat, lebih berisi dari rohabiyah. Tetapi yang dikenal di dunia Islam yaitu rohabiyah. Dengan kondisi itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam mustalahul hadis yang manzumah baikuniyah. Baikuniyah ini dikenal banyak, banyak dihafalkan, banyak dikaji, banyak dipelajari, dan banyak disyarahi. Syarah manzumah baikuniyah ini sampai hari ini tidak berhenti sepertinya disyarahi. Selalu ada syarah-syarah baru dari ulama hari ini. Ya. Berapa syarahnya? Karena saking banyaknya tidak terkontrol berapa jumlahnya. Belum mungkin yang makhtut, ya masih makhtut itu masih tertulis di masih dalam bentuk manuskrip di perpustakaan-perpustakaan, itu belum juga kita belum kita telusuri. Ada beberapa manzumah, ini mukadimah saja dulu ya sebelum masuk. Beberapa matan yang memang mendapatkan penerimaan luas di kalangan ulama dan para pelajar ya. Dan tidak berhenti dan masih terus disyarahi. Manzumah Baikuniyah, kemudian Waraqat. Waraqat itu walaupun tipis, beberapa halaman, tetapi penerimaan di dunia Islam itu luar biasa. Sebagaimana Baikuniyah. Waraqat disyarahi, setelah disyarahi, dihasyiahi, dan sampai hari ini syarahnya terus bermunculan. Mungkin kedepannya di antara santri Mahad
Hablul Ummah, boleh ya, sangat mungkin mensyarahi. Nah, misalnya Kang Edi mau bikin syarah Warokot, itu sangat mungkin dan tidak terlalu panjang. Kalau mensyarahi Jamul Yaumi itu kan cukup rumit ya, cukup rumit memahaminya dan mensyarahinya pun cukup lumayan. Nah, kalau Warokot mungkin peluangnya sangat besar ya bagi kita. Nah, Warokot itu sampai hari ini disyarahi. Begitupun misalnya dalam Nahwu Jurumiyah, ya, Al-Ajurumiyah. Itu di pesantren-pesantren dipelajari di dunia Islam di Indonesia maupun di luar Indonesia ya hampir semua memulai nahwu itu rata-rata dari al-ajurumiyah. Walaupun ada kritik sana sini dari sisi kandungan ya biasa lah ya. Tapi tetap penerimaan para ulama luar biasa dan sampai hari ini disyarahi. Selalu ada syarah baru dari ulama hari ini mensyarahi kitab al-ajurumiyah. Kemudian dalam fikih misalnya, dalam mazhab Syafi'i itu diawali dengan safinah, ya, safinatun najah. Itu secara bab fikih tidak terlalu lengkap, ya. Bab haji itu tidak ada. Tetapi penerimaan ulama luar biasa. Ya. Rata-rata yang belajar fikih Syafi'i diawali dari safinah, entah di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan syarahnya terus bermunculan, mulai syarah yang tipis sampai syarah yang tebal. Ya. Ada yang syarah tebal misalnya yang terbaru itu siapa ya? Goyatul Muna, Syekh Ali Ba'atiyah. Itu safinahnya tipis tapi syarahnya sampai sekian ratus halaman ya. Dan itu terus disyarahi. Itu dalam fikih misalnya ya. Kemudian dalam apalagi yang matan yang mendapatkan penerimaan luas dan terus disyarahi. Dalam fikih sudah usul fikih qawaid fikih. Kalau dalam qawaid fikih dalam mazhab Syafi'i itu tidak yang paling banyak digunakan tapi syarahnya tidak terus berlanjut ya. Misalnya al-idah fi qawaidil fiqhiyah. Itu yang akan kita baca di akhir ya, semester keempat kalau tidak salah. Al-idah qawaid fiqhiyah karangan Al-Lahdi itu tipis juga. Tetapi belum banyak yang mensyarahi atau saya tidak tahu ada syarahnya atau tidak. Al-Ashbah wan Nadhair As-Suyuti itu karena tebal sepertinya belum ada juga yang mensyarahi. Itu dalam qawaid fiqhiyah ya. Kemudian di dalam sorof itu yang banyak diterima juga misalnya nazmul maksud, nazom al maksud ya, nazom al maksud atau sebagian mengatakan kitab Yaqulu. Yaqulu itu karena diawali Yaqulu, padahal banyak kitab diawali dengan Yaqulu ya. Itu pun sampai hari banyak syarah-syarah baru bermunculan juga ya. Di orang Indonesia itu ada juga yang mensyarahi Yaqulu ya, orang hari ini, ulama hari ini. Di dalam tajwid misalnya Jazariyah Tuhfatul Atfal. Itu Jazariyah Tuhfatul Atfal itu kan sederhana ya, secara mandumah. Maksudnya tidak banyak yang dimuat di dalam Tuhfatul Atfal, tetapi penerimaan ulama dan thalibul ilm itu cukup luas ya dan sampai hari ini disyarah. Itu sedikit terkait beberapa matan yang mendapatkan penerimaan luas di kalangan ulama dan pelajar, kemudian dikaji, disyarahi, bahkan dihasyiahi. Dan itu contoh kecil saja ya, kalau kita mau menelusuri tentu akan sangat banyak. Kemudian Baikuniyah ini tadi 34 bait, untuk syarahnya boleh menggunakan syarah manapun ya. Yang beredar di Indonesia cetakan lama ya. Cetakan lama itu kan kalau cetakan Indonesia itu yang cukup apa ya, di Indonesia itu yang cukup legendaris itu Toha Putra ya. Mungkin ada yang mengenal itu. Kalau hari ini agak kalah saing Toha Putra. Toha Putra itu Semarang ya. Toha Putra itu Semarang memiliki mencetak syarah Baikuniyah, itu syarahnya Imam Az-Zarqani. Imam Az-Zarqani, Az-Zarqani Al-Maliki. Nah, itu saya baru tahu akhir-akhir juga ya syarah itu. Pas lihat cetakan Toha Putra, di pinggirnya ada syarah Baikuniyah karangan Imam Az-Zarqani ya. Dan bukan hanya syarah, cetakan Toha Putra itu di tengahnya ada hasyiah.
Hasyiahnya Imam Al-Ajhuri. Nah, kalau saya baca beberapa kali syarahnya Al-Laqani, Al-Laqani siapa? Az-Zarqani, itu cukup padat ya, cukup bagus. Ternyata sangat bagus. Bahkan dihasyahi oleh Imam Ajhuri, Al-Ajhuri. Nah, kalau mau menggunakan itu boleh silahkan ya. Saya pun kemungkinan nanti untuk membantu penjelasannya menggunakan syarah Al-Imam Az-Zarqani ya, dari Al-Azhar ya, secara fikihnya mazhab Maliki. Itu Toha Putra yang kertasnya masih kuning, makanya disebut kitab kuning. Ini kalau kameranya nyala saya lihatkan ini, depan saya pakai yang itu. Cuman tidak tahu ini gangguan ya kameranya. Bentar. Ini masih belum bisa. Nah, kalau ini cetakan apa coba Kang? Jadi ke bawah tomahnya. Oh, Darul Mughni ya, Darul Mughni. Nah, kalau kalau yang saya share itu matannya saja, itu ada dua matan ya, ada Nukhbatul Fikr, ada Baikunia. Nukhbatul Fikr pun nanti dibaca setelahnya. Jadi pertama kita coba menghatamkan ya, Manzumah Baikunia karena tidak terlalu banyak 34 bait. Kemudian pada selanjutnya semester selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan Nukhbatul Fikr, dan ini pun tidak terlalu, kalau hanya matan Nukhbatul Fikr itu tidak terlalu panjang ya. Yang agak panjang itu syarah dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajarnya sendiri, yaitu Nuzhatun Nadhar. Nah, kalau Nuzhatun Nadhar itu agak lumayan panjang ya. Tapi yang akan kita baca adalah matannya, yaitu Nukhbatul Fikr. Dan Nukhbatul Fikr ini matan hadis atau matan mustalahul hadis yang sangat dikenal luas juga ya. Kalau lihat di YouTube atau di Facebook itu beberapa negara Islam ya hampir mengkaji kitab ini, Nukhbatul Fikr. Karangan muhaddis besar itu siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syafi'i. Ya. Itu nanti mungkin jenjang selanjutnya. Jadi kalau untuk yang kita baca nanti matannya ya, yang 34 bait, kemudian syarahnya silahkan kembali masing-masing, tetapi untuk awal-awal itu jangan terlalu membaca syarah ataupun hasyiah yang banyak. Fokus kepada kandungan matan, terutama bagi yang awal ya. Tapi kalau yang sudah pernah melewati itu malah bisa berbagi informasi nanti ya, bisa menambahkan barangkali ada hal-hal yang baru yang tidak saya sampaikan, itu silahkan bisa. Tapi bagi yang memang awal itu menurut para ulama itu jangan dipusingkan, jangan diganggu oleh banyak melihat syarah, melihat hasyiah, hasyiah 1, hasyiah 2. Wah, itu akhirnya kesana kemari tapi yang intinya tidak dapat. Padahal bangunan keilmuan itu dibentuk dari matan. Ya. Bangunan keilmuan nahwu dimulai dari matannya jurumiyah, matannya. Ya. Bangunan ilmu dalam sorof itu dari matan, misalnya Kailani atau Zanjani. Warokot yaitu dari matan. Ya. Jadi bagi yang memang awal-awal fokuskan kepada matan, kalaupun syarah ya bisa lihat sedikit-sedikit untuk membantu fakul ibarat ya, fakul ibarat, tafkikul ibarah itu menganalisis atau memecah ibarat yang mungkin dianggap sulit ya. Itu sebentar matannya. Nah, kemudian Baikuni ini kenapa disebut Baikuniyah ya, karena pengarangnya Syekh atau Al-Imam Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni. Nah, disebut Baikuni itu nisbah kepada Baikuni. Jadi nama aslinya itu ada di sana ya. Umar ya. Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni Ad-Dimaski Asy-Syafi'i ya. Karena muhaddisan wa usuliyan. Jadi beliau ini seorang muhaddis dan juga seorang usuli. Tapi karangan beliau dalam usul fikih saya tidak tahu, ada di bawahnya Kang Edi, coba ada nggak karangan beliau dalam usul fikih di bawahnya barangkali mu'allafatnya tidak ada ya. Jadi beliau muhaddis dan usuli. Baikuni ini dekat dengan Damaskus. Kita tahu ya banyak ulama-ulama
terkenal, pengarang kitab yang dikenal itu dari Damaskus dan sekitarnya. Misalnya yang paling fenomenal yaitu Al-Imam An-Nawawi dari kota Nawa. Nawa itu dekat Damaskus. Saya tidak tahu tepatnya karena belum pernah ke sana. Tapi di dalam beberapa informasi itu dekat dari Damaskus, ya. Banyak kita mengenal ulama-ulama besar dari Damaskus dan sekitarnya. Yang paling fenomenal misalnya dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau dari Nawa. Nah, beliau pengarang Baikuniyah pun dari Baikuni, ya. Nama aslinya Umar, ya, Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni. Nah, kemudian masuk sedikit ke mustalahul hadis. Ya. Banyak yang mengatakan mustalahul hadis itu ilmu nadoj wahtarok, ilmu yang sudah matang. Tapi kalau kita lihat misalnya beberapa penjelasan tentang istilah hadis di dalam beberapa kitab hadis, kita menemukan perbedaan yang sangat beragam, ya. Dan kadang memusingkan bagi tolibul ilm pemula, termasuk saya. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa kitab mustalah hadis itu istilah yang sama tetapi dimaknai dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya yang banyak diperdebatkan itu terkait istilah syadz. Satu kitab dengan kitab yang lain itu seringkali berbeda. Lalu syadz itu yang mana? Ya. Kemudian misalnya istilah munkar, ya. Dan banyak istilah-istilah lain di dalam mustalahul hadis, satu kitab dengan kitab lain sering berbeda. Makanya kata ulama, ilmu mustalah hadis itu bukan ilmu yang sudah matang, ilmu yang masih harus terus kita gali. Ya. Secara teori, tapi ya, secara teori. Kalau secara praktiknya sudah dipraktekkan jauh-jauh hari para ulama kita sampai abad ketiga Asrul Riwayah. Ya, jadi yang perbedaan itu secara teoritik atau teorisasi dari ilmu riwayah, tapi kalau secara praktek itu sudah lama diterapkan para ulama kita. Ya. Mulai ulama-ulama abad ketiga ke sana, ya. Ali Al-Madini, kemudian Al-Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Secara praktek itu sudah lama diterapkan, sudah matang, tetapi secara teori atau teoritisasinya itu masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlul hadis. Ya. Nah, karena untuk tidak membuyarkan fokus, maka kita membahas definisi yang ada dalam Baikuniyah saja, terutama bagi yang awal. Karena kalau masuk kepada khilafiyah, ya, itu akan semakin memusingkan. Bisa kita coba ya, misalnya lihat kitab Nukhbatul Fikr. Satu istilah di Nukhbatul Fikr. Kemudian lihat misalnya kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian lihat kitab mustalah hadis yang lain. Itu seringkali berbeda. Istilahnya ini tapi makna berbeda-beda. Lalu yang mana? Nah, itu yang sering membingungkan, ya. Nah, makanya untuk tahap awal itu kita ambil satu pendapat, ya, satu pendapat untuk tidak memecah fokus kita. Nanti setelah itu didapati, dikuasai, nanti pada tahap selanjutnya kita boleh mentarjih istilah yang menurut kita itu lebih tepat. Begitupun dalam fikih, ya. Pendapat di dalam fikih itu banyak, ya. Ada beberapa mazhab, bukan hanya 4, bahkan sebagian ulama mengatakan sampai 15 lebih. Ada Imam Auza'i, ya, ada mazhab Auza'i, ada mazhab Hasan Al-Basri, ada mazhab Sufyan Tsauri, ada mazhab Imam An-Nakhai, kemudian mazhab-mazhab yang lainnya, walaupun yang bertahan sampai hari ini dan diterima luas dan dipelajari dan disebarkan hanya 4 mazhab. Nah, pendapat dalam fikih pun tidak kurang beragamnya, ya. Sangat bervariasi. Belum ditambah lagi dalam satu mazhab pun ada banyak pendapat juga, ya. Dalam mazhab Imam Ahmad misalnya, kita sering mendapati dalam masalah ini ada 3 riwayat dari Imam Ahmad. Dalam masalah ini ada 4 riwayat dari Imam Ahmad. Itu kan bagi yang awal itu membingungkan, ya. Lalu dari 4 riwayat itu yang mana? Yang pendapat resmi Imam Ahmad. Atau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita akan mendapatkan banyak sekali pendapat Imam Syafi'i.
Ya. Misalnya di dalam Minhajut Thalibin, Imam Nawawi mengatakan fihi qaulan, ya, al-asah, karena memang ada ragam pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i, kenapa banyak pendapat atau banyak ijtihad yang beliau lakukan dalam satu masalah, dan seringkali, bukan seringkali ya, kadang itu berbeda dengan yang sebelumnya, ya karena gerak ijtihadnya terus berjalan, ya. Ketika beliau di Mekah kemudian pindah ke Madinah menemukan hal-hal baru, maka bisa jadi ada beberapa ijtihad sebelumnya yang beliau revisi. Kemudian dari Madinah ke Yaman, kemudian ke Irak, kemudian ke Mekah lagi, kemudian terakhir di Mesir. Ada hal-hal baru yang beliau temukan, baik secara nas ya ataupun fakta yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Akhirnya beliau merubah beberapa pendapatnya, merevisi beberapa pendapatnya, dan kita kenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Dan itu banyak kita temukan di banyak ulama. Ya. Imam Syafi'i kita tahu banyak beberapa pendapat. Imam Ahmad, bahkan Imam Nawawi sendiri yang mentahrir mazhab Syafi'i, ada beberapa hal yang berbeda dari satu kitab dengan kitab yang lain dalam masalah tarjih. Ya. Itu artinya apa? Para ulama kita itu tidak berhenti tidak berhenti berpikir, tidak berhenti bergerak, berpikir, berijtihad, ya, untuk menemukan hukum Allah. Itu kalau dalam fikih. Ya. Dalam fikih itu kan ijtihad tugasnya menemukan hukum Allah dari Quran, dari Sunnah, melalui perangkat perangkat ijtihad usul fikih. Nah, menemukan hukum Allah itu yang mana? Bisa jadi sebelumnya menurut Imam Syafi'i yang ini. Lalu setelah berpindah menemukan hal baru. Oh, berarti hukum Allah ini yang ini. Nah, makanya fikih itu tidak bisa kita sebut sebagai qat'i, tetapi dhanni. Ya. Di kitab usul fikih nanti bisa kita dapati di awal-awal, ya, bahwa fikih itu derajatnya, nilainya itu dhanni, pengetahuan yang kuat, tetapi ada kemungkinan itu salah. Ya, kalau itu qat'i, tidak mungkin sesuatu yang benar 100% berubah-ubah. Ya. Makanya fikih itu dhanni. Jadi sangat terbuka variasi penafsiran. Ya, makanya penafsiran dalam fikih itu luas, dan begitupun dalam yang lainnya. Ya. Nah, ini kitab Manzumah Baikuniyah karangan Syekh Umar. Ya. Jadi nama simpelnya Umar. Itu ada dua pendapat ya, kalau di sana disebutkan ada Toha, ada Umar. Tapi saya mengambil yang Umar, Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni, ya, Ad-Dimaski Asy-Syafi'i. Beliau meninggal 1080. Nah, seringkali para ulama itu dikutip ke tanggal wafat, tapi ada kalanya tidak diketahui tahun lahir. Ya, kalau tahun wafat itu rata-rata sering sering diketahui. Tetapi kalau tahun kelahiran itu sering tidak diketahui, atau perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya itu sangat banyak. Misalnya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ya, Al-Khatib Asy-Syirbini, yang mengarang kitab Mughni Muhtaj, syarah Syarah Minhajut Thalibin. Itu tahun kelahirannya ulama tidak bisa memastikan kapan tahun lahir, karena banyak sekali pendapat. Tetapi ketika tahun wafat, itu hampir sepakat. Ya. Kenapa seperti itu? Sebagian peneliti mengatakan karena para ulama dulu tidak mengira tidak ada anggapan kalau menjadi orang terkenal. Jadi tidak terlalu memperhatikan kapan tahun kelahiran, dan orang-orang sekitarnya pun tidak mengira atau tidak menduga kalau orang ini akan menjadi orang besar atau orang terkenal, sehingga tahun kelahirannya tidak begitu diperhatikan. Tetapi setelah kesininya semakin dikenal besar, dikenal luas, kemudian wafat, maka para ulama ataupun tulabul ilm itu menaruh perhatian tentang tahun kewafatannya. Itu menurut sebagian versi para
ulama setelahnya. Bahwasanya seringkali ke tahun wafat para ulama itu jarang berbeda pendapat. Tapi kalau tahun kelahiran, ima tidak diketahui, ima begitu beragam perbedaan pendapat. Termasuk misalnya kalau di kita siapa? Termasuk Rasulullah SAW. Ya. Kita tahu tahun kelahirannya atau bahkan tanggal kelahirannya itu kan ada banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, 11, ada yang mengatakan 13 sampai sekian pendapat. Ya, kapan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Ini saya mohon maaf, ini kameranya masih belum dibuka juga ya. Nah itu sebelum masuk ke manzumah, saya coba membagi dulu ilmu hadis itu secara garis besar bisa dibagi dua. Ya. Ada ilmu hadis diroyah, ada ilmu hadis riwayah. Jadi kita tahu posisi baikunyah itu di mana. Ya. Jadi ilmu hadis secara garis besar itu bisa dibagi menjadi dua. Ada ilmu hadis diroyah, ada ilmu hadis riwayah. Ya. Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang berkaitan tentang bagaimana meriwayatkan kembali suatu hadis. Meriwayatkan itu menceritakan ulang, memberitahukan kembali, ya, mengisahkan kembali riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ketika kita membaca ulang Bukhari kepada orang lain, itu bisa dikatakan meriwayatkan kembali. Kita membaca Sunan Jami' Tirmidzi, ya, itu berarti meriwayatkan kembali, menceritakan kembali, mengabarkan kembali, ya, menghikayatkan kembali. Atau kita membaca Musnad Imam Ahmad kepada orang lain, nah, itu pun meriwayatkan kembali. Nah, itu yang ilmu hadis yang pertama, ilmu hadis riwayah. Walaupun ini ada perbedaan pendapat tajam. Ya. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ya. Ilmu hadis diroyah itu bagaimana memahami dinamika yang ada di dalam periwayatan hadis. Atau nama lain ilmu hadis diroyah itu ilmu mustalahul hadis. Ya. Ilmu mustalahul hadis itu nama lain dari ilmu hadis diroyah. Atau ada juga yang mengatakan ilmu usulul hadis. Ada kitab mustalahul hadis diberi judul ilmu usulul hadis. Usulul hadis karangan Syekh Muhammad Ajjaj Al-Khatib, ya, kalau tidak salah. Muhammad Ajjaj Al-Khatib. Beliau isinya sama mustalah hadis, tetapi memberi nama usulul hadis. Jadi ilmu yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah memiliki nama lain yaitu mustalahul hadis dan juga usulul hadis. Tapi yang familiar itu biasanya orang menyebut mustalahul hadis. Ya. Hampir beberapa judul kita pun sering menggunakan istilah itu, mustalahul hadis. Ya. Nah, itu pembagian yang sangat masyhur. Ya, di beberapa kitab kita menemukan pembagian ilmu hadis itu seperti itu. Ilmu hadis diroyah. Tetapi apakah pembagian ini disepakati atau tidak? Ternyata tidak. Ya. Ini agak keluar sedikit. Ada versi lain. Itu yang digaungkan oleh Al-Hafidh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ya, beliau punya risalah kecil. Beliau memiliki pendapat yang berbeda tentang pembagian hadis. Jadi ilmu hadis itu memang dua, riwayah dan diroyah, tapi pemaknanya tidak seperti itu. Ilmu hadis riwayah itu mencakup ilmu hadis riwayah dan diroyah menurut ulama atau menurut versi yang pertama. Semua yang berhubungan dengan riwayat hadis, berhubungan dengan rijalul hadis, berhubungan dengan istilah hadis, itu disebut ilmu hadis riwayah. Ya. Jarh wa ta'dil, kemudian ilmu rijal, ilmu ilal, ya, kemudian naqdul matan, kemudian periwayatan hadis. Nah, menurut As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari, itu semuanya masuk kategori ilmu hadis riwayah. Yang kedua ada ilmu hadis diroyah.
Tetapi makna ilmu hadis dirayah itu yaitu bagaimana memahami hadis. Jadi ilmu hadis dirayah itu bagaimana memahami kandungan hadis. Sudah tidak lagi berbicara tentang sinaatul hadisiyah. Sinaatul hadisiyah itu apa ya? Apa terjemah bahasa kitanya? Apa ya? Saya sulit nerjemahin sinaatul hadisiyah apa? Apa ya, seni atau apa? Apa kira-kira? Apakah ini terjemah sinaatul hadisiyah? Ornamen. Ornamen. Ya seputar ya itulah sinaatul hadisiyah ya. Jadi ilmu hadis riwayah itu khusus membicarakan tentang sinaatul hadisiyah, tapi ilmu hadis dirayah sudah tidak berbicara itu, tapi bagaimana memahami kandungan hadis atau fiqhul hadis. Ya, baik dari sisi fikih, baik dari tahlilul lafaz ataupun dari sisi yang lainnya. Itu yang disebut dengan ilmu hadis dirayah. Dan pendapat itu tidak sendirian. Ada ulama-ulama sebelumnya yang memang berpendapat sama atau berpendapat bahwa ilmu hadis riwayah itu mencakup sinaatul hadisiyah secara keseluruhan. Adapun ilmu hadis dirayah itu lebih kepada bagaimana memahami kandungan hadis. Ya, baik dari sisi fikih, dari sisi tazkiyah, baik dari sisi akhlak. Nah, bagaimana memahami itu disebut ilmu hadis dirayah menurut versi yang kedua. Tapi yang paling terkenal yang pertama ya. Ini maklumah saja ya. Bahwa yang kita ambil mungkin yang pertama dulu. Nanti silahkan mau mengambil pendapat yang kedua. Tapi yang masyhur ya, yang masyhur di beberapa kitab mustalah hadis itu yang pertama, bahwa ilmu hadis itu ada dua, riwayah dan dirayah ya. Kalau riwayah itu berkaitan dengan periwayatan hadis, bagaimana meriwayatkan hadis, meriwayatkan kembali hadis, menceritakan kembali, mentransmisikan kembali sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Adapun ilmu hadis dirayah adalah lebih kepada sinaatul hadisiyah. Ya. Apakah hadis itu marfu atau mauquf? Apakah hadis itu muttasil atau munqati? Apakah hadis itu sahih atau dhaif? Apakah dan ila akhirih. Itu disebut ilmu hadis dirayah menurut taksim atau menurut kategorisasi ulama yang banyak digunakan oleh para ulama. Nah, mengikuti pendapat yang pertama, ilmu hadis riwayah ini yang pertama kali menyebarkannya atau awaluman wado'a ilmi hadis riwayah itu al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri atau biasa familiar disebut dengan Imam Az-Zuhri. Ya, Imam Az-Zuhri. Itu kalau dalam hadis itu pasti dikenal ya. Kita baca Bukhari, baca Muslim, hampir semua kitab hadis kita akan mendapati satu nama yang cukup terkenal, yaitu Imam Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kenapa? Karena beliau madarul hadis, salah satu madarul hadis dari 4 kota ya. Jadi madarul hadis itu poros hadis. Jadi maksudnya poros hadis itu sekian hadis yang beredar itu akan melewati madarul hadis. Ya, di akhir-akhir itu akan melewati jalur itu. Imma Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, imma Amr bin Dinar dan sebagainya. Ada 6 ya, ada 6 madarul hadis. Nah, Imam Az-Zuhri ini madarul hadis di kota Madinah. Ya. Jadi hadis-hadis Madinah itu hampir melewati Imam Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ya. Dan disebutkan awaluman dawan, orang yang pertama kali mengumpulkan riwayat-riwayat yang awalnya tercecer, ya, maksudnya tidak terbukukan. Jadi Imam Az-Zuhri ini awaluman dawana, orang yang pertama menuliskan, bukan awaluman kataba, bukan orang yang pertama kali menulis. Nah, sebagian orientalis sering tertukar antara kitabah dengan dawana. Kitabah itu menulis, dawana membukukan. Imam Az-Zuhri itu awaluman dawana, orang yang pertama kali mengumpulkan, membukukan
Sedangkan awaluman kataba, orang yang pertama kali menulis adalah sahabat. Sahabat-sahabat di zaman Rasulullah. Karena sebagian di luar Islam yang mengkaji Islam bahwa periwayatan hadis ini atau penulisan hadis ini cukup terlambat, ya. Di abad kedua baru dituliskan. Padahal bukan abad kedua itu bukan dituliskan tapi dibukukan, ya. Atau dikumpulkan. Kalau dituliskan di zaman Rasulullah SAW sudah banyak sahabat yang mempunyai sahifah-sahifah yang isinya hadis Rasulullah SAW. Jadi kitabah dengan tadwin itu dua hal yang berbeda. Kitabah itu dari tidak ada dituliskan, ya. Kalau dawana sudah ada dikumpulkan. Nah, yang pertama kali mengumpulkan itu siapa? Imam Muhammad atau Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri. Itu akan kita temukan di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, di semua kitab hadis itu akan banyak menemukan satu nama ini, Imam Az-Zuhri. Nah, untuk ilmu hadis riwayat menurut para ulama awwalu man dawwana itu Imam Az-Zuhri. Kemudian untuk ilmu hadis dirayah awwalu man dawwana, orang yang pertama kali membukukan secara resmi itu Imam Ar-Roma Hurmuzi, ya. Imam Roma Hurmuzi. Tapi awalu man dawana itu tadi, ya, di dalam ilmu hadis dirayah yang pertama kali membukukan Imam Roma Hurmuzi, tetapi orang yang pertama kali menulis bukan Imam Roma Hurmuzi. Jadi sebelum Imam Roma Hurmuzi sudah ada ulama-ulama yang menulis tentang mustalahul hadis. Lalu kenapa Imam Roma Hurmuzi dikatakan yang pertama kali? Maksudnya yang menulis secara khusus dalam satu kitab tidak dicampur dengan yang lain, ya, di dalam fan mustalahul hadis. Kalau mustalahul hadisnya yang digabungkan dengan pembahasan lain itu sudah dimulai dari Imam Syafi'i, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya. Imam Syafi'i misalnya di dalam Ar-Risalah itu menulis tentang usul fikih, menulis tentang hadis ahad, ya, beliau membahas tentang hadis ahad, tentang nasakh dan sebagainya. Nah, di dalam kitab Ar-Risalah itu ada pembahasan tentang tentang hadisul ahad. Nah, jadi kalau untuk mustalah hadis siapa yang menulis sebelum Imam Roma Hurmuzi sudah ada Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah. Imam Muslim di dalam muqaddimahnya itu ya, ada muqaddimah Sahih Muslim isinya tentang apa? Mustalah hadis semua. Kita bisa melihat, ya, membuka Sahih Muslim itu di awal-awal itu kan. Di awal-awal itu isinya tentang mustalahul hadis. Atau Imam Abu Dawud mempunyai risalah kecil, risalah ila ahli Makkah. Isinya tentang mustalahul hadis juga. Tetapi memang masih digabung-gabung dengan yang lain. Atau Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu punya ilal, kitab Al-Ilal. Atau biasa disebut Al-Ilal Al-Shaghir. Dan itu semuanya nama yang lebih awal daripada Imam Roma Hurmuzi. Tetapi yang menulis secara mandiri dalam satu karya yaitu Imam Roma Hurmuzi, dan karyanya memang tidak terlalu tebal, ya, sangat tipis, bisa di-download, ya, mungkin beberapa halaman saja. Nah, mungkin kasus yang sama dalam misalnya usul fikih. Awalu man dawana, orang yang pertama kali menuliskan, ya, membukukan itu kan yang Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah yang memang fokus dalam usul fikih. Tetapi apakah teori-teori usul fikih atau ulama sebelumnya pernah menuliskan usul fikih? Sangat mungkin, ya. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu seringkali awal mandawana itu Abu Yusuf. Orang yang pertama kali menulis usul fikih itu Abu Yusuf. Abu Yusuf itu satu dari dua temannya Imam Abu Hanifah. Jadi ada yang mengatakan temannya, ada yang mengatakan muridnya, sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan satu lagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Nah, sebagian kalangan Hanafiyah mengatakan awalu man dawana itu Abu Yusuf. Ya, misalnya Muhammad Khalaf. Ilmu usul fikih karangan siapa? Muhammad Khalaf, siapa?
Abdul Wahab Khalaf, ya, Abdul Wahab Khalaf itu yang cukup banyak digunakan. Kalau tidak salah, beliau menyebutkan orang yang pertama kali menulis usul fikih itu Abu Yusuf. Ya, kalau tidak ada yang pernah baca, kalau tidak saya pernah sepintas dulu ya. Jadi bukan Imam Syafi'i. Walaupun memang jumhur penulis usul fikih itu hampir sepakat bahwa yang pertama kali mendawana itu adalah Al-Imam Syafi'i. Ya. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi ya, saya mungkin agak diulang-ulang. Ya. Jadi kalau yang sering belajar, pernah belajar jangan ini ya. Tidak perlu bosan karena mungkin ada yang baru pertama kali. Ya. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah itu apa? Berkenaan dengan meriwayatkan. Meriwayatkan itu apa? Menceritakan, mengabarkan, memberitahukan kembali, ya, mengisahkan kembali riwayat-riwayat, ya, khobar-khobar yang disandarkan kepada Nabi. Itu disebut dengan riwayah. Ilmu hadis riwayah. Kita membacakan Sahih Bukhari kepada yang lain berarti meriwayatkan Sahih Bukhari. Ya, kita membacakan Jami' Tirmidzi kepada yang lain itu meriwayatkan Jami' Tirmidzi. Kita membaca Musnad Imam Ahmad meriwayatkan Musnad Imam Ahmad. Membacakan Muwatta Imam Malik meriwayatkan kembali Muwatta Imam Malik. Nah, itu ilmu yang pertama. Siapa yang awal kali mengumpulkan adalah Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ya. Itu pada kalau tidak salah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, kalau tidak. Nanti kalau salah tolong dikoreksi, saya lupa lagi. Di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, kalau tidak. Kemudian yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini nama lainnya atau lebih familiar orang menyebut mustalahul hadis. Siapa yang pertama kali menuliskan, membukukan itu Imam Roma Hurmuzi. Tetapi kalau yang menuliskan sebelumnya itu sudah ada di era Imam Syafi'i menuliskan, Imam Muslim menuliskan, Abu Daud menulis, siapa tadi? Imam Tirmidzi menulis, tetapi tidak dalam satu karya khusus yang mandiri. Nah, Baikuniyah itu kitab yang mana masuk kategori yang kedua, ilmu hadis diroyah atau mustalahul hadis. Mustalah itu kan istilah. Ya. Jadi setiap fan atau disiplin ilmu punya istilah sendiri yang mungkin katanya sama, lafadznya sama, tapi dimaknai dengan cara yang berbeda. Itu disebut istilah. Istilah itu kesepakatan satu komunitas, satu kelompok ilmu, kelompok sosial, ya, untuk memaknai satu kata, satu lafaz dengan makna yang khusus. Itu disebut dengan istilah. Atau kalau dalam usul fikih ada yang disebut uruf khos. Ya. Uruf khos. Nah, kita perlu mendudukan satu istilah itu berdasarkan urufnya, uruf khosnya. Perlu mendudukan satu istilah berdasarkan istilah. Jangan memaknai satu lafaz berdasarkan istilah yang kita pahami, bukan istilah yang mereka buat. Itu akan sering terjadi miskomunikasi dan akhirnya sering berantem. Ya. Seringkali terjadi pertikaian di kalangan internal umat Islam karena tidak memahami istilah yang digunakan. Ya. Makanya untuk memahami istilah satu kelompok, itu kita harus menggunakan pemaknaan mereka, definisi mereka. Jangan definisi kita. Karena yang mereka pahami, yang definisi mereka, yang mereka maknai. Ya. Nah, ketika kita menggunakan definisi kita, menurut kita ya itu seperti itu. Padahal yang mereka pahami tidak seperti itu. Itu akan terjadi tabrakan biasanya. Nah, nanti dalam ilmu adabul bahthi wal munadharah itu sangat difokuskan terhadap tahrir istilah. Ya. Jadi kita itu ketika diskusi itu pastikan dulu istilah apa yang akan digunakan. Jadi walaupun lafadznya sama tapi pemaknaannya bisa berbeda. Nah, itu harus disamakan dulu sehingga munadharahnya itu bisa berjalan dengan baik. Karena munadharah itu dalam rangka itolabil haq, bersama-sama mencari kebenaran.
Dan itu tidak akan sampai ketika setiap orang memiliki persepsi makna yang berbeda. Akhirnya kadi ya, kalau bahasa kemarin kata ya Pak Ustadz Budiansyah syarroko wa gharrab, ya, ke barat dan ke timur. Yang ini ke sana, dia ke sana. Akhirnya nggak ketemu. Ya, akhirnya tidak ketemu. Nah, itu yang perlu kita pahami terkait istilah. Jadi satu lafaz bisa dimaknai dengan cara yang berbeda. Misalnya sad, ya, dalam mustalah hadis itu ada istilah sad. Di dalam sorof pun ada sad. Di dalam qiraat ada sad. Tapi apakah sad, istilah sad dalam hadis sama dengan sad di dalam sorof? Nah, itu berbeda walaupun akar katanya sama. Ya, akar kata pasti sama. Sad itu berbeda dengan yang lain, ya, atau mahiwal kalau bahasa Sundanya. Tetapi perkembangan maknanya itu akan berbeda. Ya, sad di dalam hadis berbeda dengan sad dengan sorof, berbeda sad di dalam kiroat sadah. Ya, itu berbeda. Maka jangan dibawa definisi sad di dalam sorof ketika memaknai sad di dalam mustalah hadis. Begitupun jangan kita bawa istilah yang kita pahami untuk memahami istilah orang lain. Akhirnya bisa salah paham, dan itu sering terjadi. Makanya perlu kita istilah yang sering digunakan ulama ahlul mantik itu apa saya lupa. Qablah al hukmu ala syai'i, ya, far'un an tasawwuri. Jadi menghukumi sesuatu itu setelah tasawur. Tasawur itu berusaha memaknai dengan baik objek yang akan kita berikan hukum. Ya. Jadi kalau hukum akan tepat, ya, atau belum tentu tepat juga, ya. Hukum akan mengarah kepada kebenaran ketika tasawurnya benar. Tapi ketika tasawurnya sudah salah, ya, maka hukumnya pun akan tidak nyambung. Ya. Nah, makanya nanti di akhir, saya tidak tahu semester berapa ya, di akhir mungkin tahap yang kedua itu ada adabul bahsi wal munadharah. Itu ilmu peninggalan para ulama kita yang agak jarang dikaji, apalagi diterapkan, ya, apalagi di dunia maya. Itu sudah tidak ada istilah, bukan sudah tidak ada, sudah orang jarang menggunakan adabul bahsi wal munadharah, karena dari awal memang motifnya bagaimana pendapat saya itu benar. Akhirnya bagaimana caranya dan tidak nyambung, jadinya debat kusir. Ya. Nah, itu ilmu yang sudah lama ditulis para ulama Islam tentang bagaimana adab bahas wal munadharah, tetapi dalam perkembangannya tidak banyak mendapat perhatian, apalagi diterapkan. Dan itu akan banyak dipraktekkan para ulama usul fikih di dalam kitab usul fikih. Ya, adabul bahs wal munadharah. Misalnya di dalam Jam'ul Jawami. Misalnya dalam Ghayatul Usul. Ketika membahas bab qiyas, itu ketika tidak paham adabul bahs wal munadharah itu agak kebingungan, termasuk saya. Itu seringkali dulu kebingungan. Ini membahas tentang istilah-istilah adabul bahs wal munadharah. Nah, itu salah satu ilmu yang penting kita kembali kembali pelajari, ya, kembali sebarkan, salah satu peninggalan dalam tradisi keilmuan Islam. Ya. Itu untuk muqaddimah mungkin. Barangkali ada yang disampaikan, waktunya. Tadi mohon maaf sekali lagi. Handphone saya ngehang ini. Ini sampai sekarang masih mencadangkan pesan. Belum selesai-selesai ya. Tidak tahu. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Dari yang pertanyaan dasar boleh bebas ya. Tidak perlu yang berat-berat. Ustaz tanya tadi dalam sebuah nazm ataupun matan ada yang disyarahi, ada yang dihasyiah. Kalau boleh tahu perbedaan antara syarah dan hasyiah itu apa? Ya. Ya. Kalau syarah hasyiah itu lebih kepada syarhu ala syarhi, ya. Syarah terhadap syarah. Jadi asyarhu ala syarhi. Makanya ada kitab syarhu syarhi. Ada nama hasyiah terhadap hasyiah terhadap kitab Nukhbatul Fikr, ya. Tadi kan ada Nukhbatul Fikr, ya,
Ada kitab namanya Nukhbatul Fikr karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian disyarahi. Kemudian syarah ini disyarahi lagi. Nah, syarah terhadap syarah ini biasa disebut dengan hasyiah. Ya, jadi ada yang secara jelas disebutkan hasyiah, misalnya Hasyiatul Baijuri. Ada yang syarhu ala syarhi atau syarhu syarhi. Jadi syarah penjelasan terhadap penjelasan. Jadi satu matan itu bisa jadi matannya hanya beberapa halaman. Warokot misalnya, itu berapa halaman ya, tergantung cetakan. Ya mungkin sekitar 10 halaman. Kemudian disyarahi menjelaskan lafad-lafad atau makna-makna yang ada dalam matan. Itu bisa jadi sampai bisa jadi sampai misalnya 50 halaman syarahnya. Nanti yang 50 ini ada lagi yang menhasyiahi sampai ratusan. Misalnya matan warokot itu ada hasyiah yang sangat tebal di hasyiahi, itu Ibnu Firkah ya kalau tidak salah. Atau Ibnu Qasim Al-Abbad, itu menjadi sekian ratus halaman. Nah, itu yang saya pahami seperti itu. Ya, jadi hasyiah itu syarah ala syarah. Mungkin itu Pak. Allah, tadi ada yang. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ustaz ingin bertanya Ustaz. Silakan, Fadhol. Kalau siapa? Abdurrahman, Bagus Abdurrahman. Mengapa? Kalau syarah itu mensyarah suatu matan itu, di dalamnya itu memang selalu setuju atau kira-kira ada koreksi juga gitu? Ada koreksi terhadap matan gitu kira-kira? Biasanya kalau biasanya tapi ada kalanya tidak. Syarah itu rata-rata menjelaskan maksudnya saja. Jadi memang setuju ya, mengafirmasi. Walaupun ada kalanya syarah yang tidak mengafirmasi, itu ada ya, ada. Nah, kalau hasyiah itu seringkali terjadi perdebatan pendapat. Makanya misalnya ini Hasyiatul Bannani, itu hasyiah atas syarah Imam Al-Mahalli terhadap Jam'il Jawami. Jadi matannya Jam'ul Jawami disyarahi oleh Imam Mahalli, dihasyiahi oleh Imam Al-Bannani. Nah, kalau kita lihat hasyiah Al-Bannani, di sana perdebatan. Seringkali hasyiah itu tidak setuju dengan matan. Nah, kalau hasyiah memang lebih ke sana. Makanya banyak yang menyarankan untuk tidak dulu membaca hasyiah untuk pemula. Itu nanti tahap kesekian. Karena apa? Dia akan mengacaukan konsentrasi. Baru pertama belajar sudah hasyiah isinya perdebatan. Setuju, tidak setuju, yang setuju dalilnya. Nah, kalau syarah itu, misalnya syarah Imam Mahalli, itu lebih kepada rata-rata menjelaskan makna, tetapi ada kalanya tidak setuju. Jadi, apakah syarah selalu setuju? Tidak juga ya. Ada kalanya syarah tidak setuju dengan matan. Hasyiah, itu lebih luas lagi. Ketika tidak setujunya itu lebih panjang lebar dibahas. Tetapi memang syarah itu lebih kebanyakan itu menjelaskan maksud dari matan, karena ada kala kan matannya itu sangat sulit dipahami ya. Misalnya Lubul Usul karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu kalau matannya saja Masya Allah. Akhirnya disyarahi. Syarahnya itu untuk menjelaskan kandungannya. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Silakan, sudah jam 6 ya, sedikit lagi mungkin. Satu lagi. Ya, mungkin cukup sekian ya. Sudah jam 6 lebih 2 di saya. Mohon maaf ini videonya belum bisa dibuka. Insya Allah pekan berarti hari Kamis ya, menggunakan video. Itu saja yang saya sampaikan ya. Bagi yang ingin menghafalkan matanya silahkan. Nanti kalau mau disetorkan di akhir pun bisa ya, di akhir pertemuan mungkin. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.